Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada bimbingan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini ada dua indikator. Yang pertama adalah fungsi evaluasi pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah tujuan evaluasi pendidikan agama Islam. Yang pertama, fungsi evaluasi pendidikan agama Islam terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menentukan jalan keluar bagi peserta didik yang memerlukannya. Kemudian yang kelima, memberikan petunjuk tentang seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau yang telah dicapai. Jadi fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan agama Islam di sini adalah memberikan landasan untuk menilai hasil prestasi kepada siswa. Kita juga akan memberikan informasi kepada siswa untuk mengetahui posisi masing-masing. Kemudian kita juga memberikan bahan untuk memilih kemudian menetapkan status peserta didik. Kita juga memberikan pedoman untuk mencari dan menentukan jalan keluar bagi peserta didik yang memerlukannya. Kemudian kita memberikan petunjuk kepada peserta didik. Di samping itu, secara administratif, evaluasi pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, memberikan laporan, yang kedua, memberikan berbagai bahan keterangan atau data, kemudian yang ketiga, memberikan gambaran. Jadi yang pertama adalah memberikan laporan. Karena secara administratif, evaluasi pendidikan itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, memberikan laporan. Dalam memberikan laporan, tentu laporan ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui atau kita bisa mengevaluasi dari peserta didik kita. Yang kedua, memberikan berbagai bahan keterangan atau data. Jadi kita melakukan sesuatu bukan dari satu saja pembelajaran, tetapi dari berbagai pembelajaran, sehingga kita mendapatkan banyak keterangan agar kita memudahkan untuk kita bisa mengevaluasi. Yang ketiga memberikan gambaran. Tentu secara administratif, fungsi yang ketiga ini memberikan gambaran. Jadi setelah mengevaluasi, kita akan memberikan gambaran bahwa hasilnya seperti ini dan kedepannya seperti apa. Kemudian indikator yang kedua adalah tujuan evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, secara umum tujuan evaluasi dalam pendidikan ada 2. Yang pertama, untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi dalam pendidikan yakni memperoleh data atau pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian berbagai tujuan kurikuler
setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari berbagai metode pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan kedua dari evaluasi pendidikan ialah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi, tujuan kedua dari evaluasi pendidikan ialah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode pengajaran yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi kita di sini mengevaluasi dari peserta didik dan juga dari pengajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.